Anda kembali menyaksikan Taparito siap pagi hari di Net TV Sulsel TV masa kini. Nah, kita beralih lagi nih, kita kembali ke Pak Ustadz tadi tentang rasa syukur, bagaimana kita bersyukur, gimana sih tips dan triknya seperti itu. Ya, Pak Ustadz tadi bisa dilanjutkan. Kan tadi saya pertanyaannya udah tadi dijawab seperti itu, namun ini masih ada kayak ngeganjel gitu. Apakah rasa syukur itu bisa ditularkan ke orang seperti itu? Supaya lebih banyak nih orang yang bersyukur Terima seperti kasih. itu. Jazakallah khair Mas Asril. Ini pertanyaan yang bagus sekali. Jadi gini, ada alkisah seperti ini. Mungkin nanti endingnya akan menjadi hikmah dalam cerita ini. Ada sebuah raja, ada seorang raja yang dia hobinya berburu. Dia ini senang berburu, kemudian selalu didampingi oleh dewan penasehat. Dalam proses hari itu berburulah sang raja dengan dewan penasehat. Dalam pemburuannya ternyata mendapatkan rusa yang begitu besar. Girang gembira sang raja itu. Karena riang dan gembiranya, dia berusaha untuk bagaimana rusa itu dikerja dengan sendirinya. Dia ingin melihat dia punya tanduk yang begitu cantik, bagaimana dia mau kerja sendiri gitu. Padahal selama ini nggak pernah dia kerja. Ternyata betul. Pada saat itu sang raja coba bekerja untuk memilah-milah terhadap kepala, kemudian tanduknya. Kaki, iya, betul. Akhirnya dicobalah. Pada saat bekerja itu, dia mengambil kampak dengan tangan kiri kemudian dipegang. Tak. Sembari proses itu, tangan jempolnya itu putus. Putus ya. Setelah putus, menangislah raja. Pusinglah raja. Aduh, tangan saya putus, gimana ini? Nah, dewan penasehatnya pun bingung. Akhirnya dibawa pulang. Setelah dibawa pulang, sang raja berkonsultasi sama dewan penasehat. Ayo dewan penasehat, bagaimana ini arah kamu? Bagaimana petunjukmu? Bagaimana sekarang ini posisi saya sekarang, tangan saya ini, jempol saya nggak ada. Kalau saya menerima tamu bagaimana? Nggak mungkin dong saya begini. Ya? Nggak mungkin saya begini, nggak pantas ya. Atau lebih dengan jari gigi nggak mungkin. Bagaimana dong? Kemudian Dewan Penasihat mengatakan, Raja, syukur hanya jempol saja yang kena. Setelah mendengarkan nasihat itu, kemudian Raja marah gitu. Kenapa bisa? Kamu nggak peka nih. Kamu nggak sesuai harapan saya. Kamu harusnya memberi solusi dan sebagainya. Kamu saya pecat. Akhirnya dipecatlah sang penasehat. Dipecat, pulang. Pulang, setelah sampai di rumah ketok-ketok pintu. Assalamualaikum. Kemudian istri membukakan pintu itu. Setelah dibukakan, sang istri kemudian melihat, loh, kenapa Kakanda cepat sekali pulang? Bukankah Kakanda masih di kerajaan? Dan biasanya Kakanda pulang secepat ini gitu. Kemudian sang Dewan Penasihat mengatakan, saya dipecat dari kerajaan. Menangislah sang istri. Kakandaku. Nah, kemudian dinasihati, kamu jangan bersedih. Kemudian sang istri ngomong, bukan itu Kakanda, bukan bersedih karena dipecat. Tapi saya bersyukur, saya bisa bersama-sama Kakanda terus, bisa berkumpul sama Kakanda terus. Terima kasih, Kakanda sudah bisa pulang dengan kondisi ini. Akhirnya dipeluk. Nah, kemudian cerita berlanjutnya adalah sang raja mengambil Dewan Penasihat yang baru, yang tidak pengalaman untuk berburu. Akhirnya dilakukanlah pemburuan. Selama pemburuan itu dia memasuki wilayah yang barbar, di mana di situ mengadakan pemujaan yang tumbalnya adalah orang. Nah, raja sama Dewan Penasihat tadi itu datang ke sana dengan kondisi sudah ditangkap. Kemudian raja barbar tadi mengatakan, saya membutuhkan satu orang, siapa yang paling berwibawa, yang paling menjadi pemimpin di dua kalian nih, di antara dua kalian. Kemudian mengatakan, sang Dewan Penasihat mengatakan, dia tidak melindungi rajanya, tapi malah menunjuk raja. Akhirnya setelah disodorkan, wah, nggak cocok ini, tangannya putus, dia nggak sempurna untuk menjadi persembahan. Akhirnya
sang dewan penasehat lah yang diambil kemudian dipotong-potong kemudian dijadikan dijadikan persembahan. seperti itu. Nah, kemudian pulanglah raja, kemudian sampai di rumah. Dia tidak pulang ke kerajaan, dia pulang ke rumah dewan penasehat yang dipecat. Mungkin kita akan kita akan kembali lanjutkan ceritanya. Dan Pak di situ Ustadz, ada ending yang begitu luar biasa yang bisa Iya. kita ambil hikmahnya. luar biasa. Ini pasti ya jelas hikmahnya akan sangat, endingnya akan bagus ya, seperti itu Pak Ustadz ya. Ya, kita akan lanjutkan tausiah kita di pagi hari ini bersama Ustadz Sutrisno Sulaiman. Usai jeda berikut ini tetaplah bersama kami di Tapari Tausiah Pagi Hari hanya di Net TV Sulsel.